Jatuh cinta berjuta rasanya. Kamu tahu nggak, saat jatuh cinta, apalagi bucin, pas lagi bucin-bucinnya, otak kamu langsung berasa tumpul. What? Kebucinan membuat otak kita tumpul, PA, pendek akal, bodoh, dan tolol. Tapi ada penjelasan ilmiahnya. Check this out. It is Tom Strike. Cara kerja otak kita adalah bukan berdasarkan otak kiri dan otak kanan, guys. Selama ini kita didoktrin oleh teori, wah, ini otak kirinya lebih dominan dipakai daripada otak kanannya. Ya. Saya ambil dari laman Kominfo. Ternyata teori otak kiri dan otak kanan itu adalah hoax. What? Nah, ayo. Siapa yang baru tahu ini kalau bahwa ini adalah hoax? Karena otak itu bekerja secara keseluruhan, tidak dominan kanan atau dominan kiri. Memang otak kiri itu mengatur pergerakan tubuh bagian kanan, otak kanan mengatur pergerakan tubuh sebelah kiri. Tapi bukan berarti kamu pintar fisika, pintar matematika, wah, kamu otak kiri kamu keren nih, dominan. Kamu pemusik, main gitarnya bagus, nyanyinya keren, wah, otak kanan kamu lebih dominan. Itu tidak, guys, ya. Jadi kita selama ini didoktrin oleh teori yang salah, itu adalah hoax. Nih, kita lihat nih di IDN Times, Indonesia Discovery News juga ini mengatakan bahwa ada 8 mitos tentang otak yang sampai sekarang kita percaya. Mitos pertama adalah manusia hanya menggunakan 10% dari seluruh kapasitas otaknya. Kok bisa 100% kita pakai semua otak, kita menjadi orang yang supersonik, orang yang super, bisa lari dengan kecepatan kilat, bisa memiliki kekuatan semacam mutan. Padahal nggak seperti itu, ya. 10% itu kita saat tidur, tapi saat kita bangun beraktivitas, ya kita menggunakan 100% otak kita. Yang kedua adalah brain games atau permainan otak. Mengklaim bahwa permainan otak dapat menjadikan otak kita makin pintar atau jenius. Hal ini salah ya, guys. Kamu pintarnya ya hanya di saat game tersebut. Bukan berarti dengan brain games kamu mahir di segala bidang. Yang ketiga adalah mendengarkan musik klasik bisa bikin lebih pintar. Mitos yang keempat adalah laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan otak yang berbeda. Dulu dianggap bahwa laki-laki itu lebih pintar dibandingkan oleh perempuan karena volume otaknya dianggap laki-laki itu lebih besar. Ini tidak sepenuhnya benar ya, guys. Walaupun memang ada komponen otak, memang ukuran dari laki-laki dan perempuan itu ada yang berbeda. Laki-laki memiliki amigdala yang sedikit lebih besar daripada perempuan, dan perempuan pun memiliki hipokampus yang lebih besar dibandingkan laki-laki. Amigdala berfungsi dalam penguasaan emosi. Makanya kenapa laki-laki dia lebih bisa mengontrol emosinya, lebih sabar, lebih bijak. Hipokampus mengendalikan ingatan kecil dan detail dan masa lalu. Makanya kenapa bila laki-laki lupa janjinya kepada perempuan, perempuan itu akan selalu ingat janji-janji laki-laki. Itulah kelebihan perempuan. Mitos yang kelima adalah otak kiri dan otak kanan. Tadi di awal saya pun sudah menyebutkan bahwa otak tidak bekerja berdasarkan dominasi kanan ataupun dominasi kiri. Lalu mitos keenam adalah IQ tidak dapat berubah.
Jadi orang yang sudah pintar, sudah jenius, itu akan selamanya IQ-nya tinggi. Hati-hati loh, ternyata itu tidak betul. Otak itu harus selalu dilatih. Jadi kalian jangan santai, jangan sombong bila IQ Anda saat ini tinggi. Tapi bila tidak mengasah skill, menambah ilmu, otak Anda pun akan menurun IQ-nya. Mitos ketujuh adalah otak manusia bekerja lebih optimal ketika dalam keadaan tertekan. Kalau zaman dulu kuliah, itu saat mau ujian, kita ada namanya sistem kebut semalam belajarnya. Ya, itu dianggap cara yang efektif agar selalu mengingat apa yang ditulis di buku dan akan keluar di saat ujian. Padahal sebetulnya salah itu guys ya. Otak akan menjadi stres. Nomor 8 adalah belajar dengan metode belajar yang dikehendaki dapat meningkatkan performa. Memang nih, unik juga sih ini. Ada yang belajarnya dia harus dalam keadaan sepi. Ada juga yang belajarnya dengan style musik keras-keras. Ada yang belajarnya di pagi hari atau subuh. Ada juga belajarnya yang di siang hari. Jadi sebenarnya ini kebiasaan. Otak kita memiliki adaptasi dan merekam segala kegiatan kita yang membuat mood kita baik, sehingga otak pun menjadi lebih mudah dalam menangkap pelajaran atau menghafal pelajaran. Otak terdiri dari berbagai lobus. Lobus ini semacam kamar-kamar ya guys. Nah, disinilah otak sistem kerjanya. Jadi dia ada namanya lobus oksipital, parietal, temporal, frontal. Inilah yang membagi fungsi dan kerja otak. Ya, jadi bukan dengan kanan kiri otak, melainkan kamar-kamar lobus ini. Ini ada hubungannya dengan saat kamu bucin tadi. Ya, di lobus manakah yang terganggu saat kamu sedang bucin? Oke guys, kita bahas dulu tentang lobus-lobus di otak. Kita mulai dari lobus paling belakang, yaitu lobus oksipital. Lobus oksipital ini terletak di bagian belakang otak yang terlibat dengan fungsi penglihatan. Ya, jadi otak mengatur mata kita di bagian belakang otak ini. Lalu lobus temporal di bagian sisi otak kanan dan kiri. Lobus temporal terlibat dalam memori jangka pendek, ucapan, ritme musik, dan pengenalan bau pada tingkat tertentu. Sebetulnya untuk bau itu di lobus frontal pun dia berperan. Namun pada tingkat tertentu, bau yang tingkatnya mungkin khas apa gimana, itu di lobus temporal yang berperan. Ketiga, lobus parietal atau otak bagian tengah. Lobus parietal membantu seseorang itu mengidentifikasi objek, lalu memahami hubungan sekitar, lingkungan sekitar, terlibat juga dalam menafsirkan rasa sakit, sentuhan pada tubuh, dan membantu otak memahami bahasa lisan. Ini di lobus parietal. Yang terakhir adalah lobus frontal. Lobus frontal merupakan lobus terbesar di otak. Terletak di bagian depan kepala atau di dahi, jidat. Lobus frontal ini terlibat dalam karakteristik kepribadian, pengendalian keputusan, dan pergerakan. Lobus frontal ada namanya area Broca, berhubungan dengan kemampuan berbicara. Dari penjelasan ini, apakah sudah tergambar lobus mana kira-kira yang terganggu saat kita sedang bucin? Bagian otak yang lumpuh adalah di lobus frontal. Di lobus ini kan ada korteks ya. Semua otak tuh memiliki korteks. Nah, korteks yang di lobus frontal ini guys, kerjanya akan dihambat saat kamu sedang bucin. Padahal tahu, di frontal ini, lobus frontal ini, perannya adalah mengambil keputusan atau penilaian terhadap sesuatu. Jatuh cinta dalam keadaan normal, dalam artian hubungan yang sehat,
tidak akan mempengaruhi kinerja otak secara berlebihan. Di sini kita berbicara tentang bucin pada toxic relationship. Contohnya, di saat kamu sudah disakiti, sudah dibohongi, sudah dikecewakan berkali-kali, namun kamu tetap saja termehek-mehek dan cinta berat sama dia. Inilah yang dinamakan bucin. Menurut penelitian yang dilakukan di University of College London, ada banyak bagian otak yang aktif saat seseorang dimabuk asmara. Namun tidak halnya dengan korteks di lobus frontal ini. Peneliti percaya berhentinya korteks di lobus frontal ini terjadi karena tujuan biologis, yaitu tujuan untuk memperlancar urusan reproduksi. Di sisi lain, aktivitas hormonal juga turut berperan diproduksi oleh hipotalamus, yaitu antara lain dopamin, serotonin, dan oksitosin. Namun di saat kamu sedang bucin, guys, ada namanya feniletilamin atau PEA. Itu akan diproduksi saat berangsur-angsur tinggi. Feniletilamin ini semacam kayak amfetamin endogen di dalam tubuh yang menciptakan rasa senang, moodnya bagus, rasa melayang-layang, dan kecanduan. Ini kaitannya dengan kita sudah merasa nyaman dengan pasangan. PEA disintesis di terminal saraf monoaminergik dan memiliki seperangkat reseptornya sendiri. Di saat kita bucin, hormon ini yang akan membuatmu merasa gembira ketika melihat orang yang kamu sukai. Jadi walaupun orang itu ya tidak baik, orang itu jahat, namanya juga lagi bucin. Mau dibilang dia jelek, mau dibilang dia jahat sama orang lain, atau apapun itu, kamu tidak akan peduli. Karena memang ya bagian frontal kamu tuh sudah buntu, sudah lumpuh. Selain PEA ada namanya hormon dopamin ya guys. Dopamin ini memberikan rasa senang. Apabila kadar dopamin ini tinggi, PEA berperan dalam mempertahankan jumlah kadar dopamin di dalam sel otak. jadi dopamin itu tidak akan berkurang. Dopamin ini memberikan rasa senang, kegembiraan, menghilangkan selera makan, menunda rasa lelah, dan menurunkan kebutuhan tidur. Ini akan merusak badan. Ada juga hormon norepinefrin, Berperan dalam percepatan aliran darah. lalu ada hormon Serotonin. Hormon serotonin ini berkaitan dengan obsesi. Kadar serotonin dalam otak akan turun. Hormon oksitosin. Oksitosin berperan pada orang tuh menjadi lebih empati pada saat jatuh cinta, dan di saat bucin kamu akan menjadi serba memaklumi. Jadi kamu akan memaklumi baik itu kesalahan atau mungkin kejelekan pasangan. Di saat bucin, semua hormon tersebut akan membanjiri lobus frontal. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, apabila ada yang salah, mohon dikoreksi di komentar ya guys. It is Tom Strike.